Kisah pertandingan melawan Wolves adalah debut gemilang Tyler Fredrickson yang tampil seperti seorang profesional kawakan. Selain itu, Harry Amos melanjutkan kirahnya di sepak bola profesional, memanfaatkan terobosannya yang telah lama tertunda untuk menjadi anggota terbaru tim utama MU. Namun, itu adalah kemitraan baru yang mungkin ditemukan Amorim yang dapat membentuk tulang punggung tim hebat United berikutnya. Kemitraan itu berada di posisi bek sayap yang banyak dibicarakan, karena Amos bermitra dengan Patrick Dorgu yang memulai di sebelah kanan. Dorgu, seperti Giovanni Quenda di Sporting asuhan Amorim, memainkan peran sebagai bek sayap berkaki terbalik yang bertugas menciptakan kelebihan beban di sepertiga akhir. Sementara Amos adalah bek sayap tradisional yang melakukan tumpang tindih dan melepaskan umpan silang dari sisi sayap. Di usia masing-masing 20 dan 18 tahun, mesin permainan duo ini sangat cocok untuk peran ini, dan jika bukan karena penyelesaian akhir yang sangat buruk, kerjasama ini akan mengawali masa jabatan mereka dengan kemenangan. Namun, itu juga bisa menjadi pertanda perubahan posisi permanen bagi Diogo Dalot. Bek senior Portugal patut dipuji karena ia adalah pemain United yang paling sering tampil bersama Bruno Fernandes. Jika Amos dan Dorgu dapat bertahan di posisi bek sayap, itu akan membebaskan Dalot untuk memainkan apa yang sebenarnya bisa menjadi posisi terbaiknya di Old Trafford. Dalot memiliki sejarah bermain sebagai bek tengah dalam formasi 3 bek saat ia masih bersama tim BFC Porto. Sebagai bek tengah sayap, Dalot dapat melakukan lari di area yang sangat ia kuasai, sembari memadukan kecepatan dan bakat bertahannya untuk menghentikan lawan. Ia tidak perlu memberikan umpan silang ke kotak penalti secara teratur, sesuatu yang sulit dilakukannya, tetapi ia akan menjadi bagian penting dalam proses membangun serangan, di mana ia bersinar. Posisi bek tengah kiri kanan memungkinkan kebebasan menyerang yang lebih banyak, itulah sebabnya Luke Shaw juga sangat penting sebagai bek tengah sisi kiri. Keduanya jika bermitra dengan bek sayap yang dinamis, dapat membuka potensi sebenarnya dari tim ini. Laporan terkini menunjukkan bahwa Setan Merah mencoba mendatangkan Liam Delap dari Ipswich Town dan penyerang Wolverhampton Wanderers Matheus Cunha. Klub juga mengincar Victor Osimhen jika mereka mampu membelinya, sementara menjuarai Liga Eropa juga dapat membuka kemungkinan mendatangkan Serhou Guirassy dari Borussia Dortmund. Pemain Gini tersebut tampil gemilang untuk raksasa Bundesliga, mencetak 29 gol dan mencatatkan 8 assist, hanya dalam 37 penampilan sebagai starter di seluruh kompetisi. Faktanya, ia terlibat dalam gol setiap 93 menit, dan merupakan pencetak gol terbanyak Liga Champions musim ini, dengan 13 gol yang mengesankan dalam 14 pertandingan, termasuk hat-trick melawan Barcelona. Dortmund sangat ingin mempertahankannya dan menjadikannya pusat dari pembangunan kembali klub, tetapi pemain berusia 29 tahun itu memiliki klausul pelepasan sekitar 70 juta euro, yang dapat dipicu oleh beberapa raksasa Eropa, termasuk United. Menurut reporter Sky Patrick Berger, Guirassy tidak berniat hengkang dan berterima kasih atas kepercayaan Dortmund kepadanya, mengingat masalah cedera yang dialaminya. Namun, bola bukan di tangannya atau Dortmund. Jika ada tim yang menawarkan uang yang dibutuhkan dan membayar gaji sang penyerang, ia bisa saja pergi. United telah dikaitkan dengan beberapa target penjaga gawang saat mereka mengevaluasi opsi mereka untuk pengganti potensial. Perubahan posisi itu bisa terbukti penting untuk memulihkan kepercayaan diri dan konsistensi pertahanan. Setelah mengamankan Freddie Woodman sebagai kiper ketiga pengganti Tom Heaton, Manchester United termasuk di antara klub yang menunjukkan minat pada kiper Atletico Madrid, Jan Oblak. Pemain berusia 32 tahun itu telah menjadi landasan bagi tim Diego Simeone, yang dikenal karena konsistensinya, kehadirannya yang berwibawa,
dan keunggulannya dalam menghentikan tembakan. Atletico kini terbuka untuk berpisah dengan kiper utama mereka dan tengah mempertimbangkan pengganti yang lebih muda. Klub tersebut diperkirakan akan meminta sekitar 21 juta pound untuk jasa pemain internasional Slovenia tersebut. Bagi United, Oblak dapat menjadi solusi jangka pendek yang syarat dengan pengalaman dan stabilitas. Pemain veteran Atletico Madrid tersebut telah kebobolan 23 gol dan mencatatkan 12 clean sheet dalam 31 penampilan musim ini di La Liga. Ini setara dengan kebobolan 1 gol setiap 121 menit, dengan angka gol kebobolan per 90 hanya 0,74, yang mengesankan menurut standar Liga Utama. Dari segi menghentikan tembakan, Oblak telah menghadapi 98 tembakan tepat sasaran dan melakukan 71 penyelamatan, sehingga persentase penyelamatannya mencapai 72,45%. Angka-angka ini mencerminkan seorang penjaga gawang yang, meskipun memasuki tahap akhir karirnya, tetap sangat andal dan mampu memberikan penampilan yang konsisten. Jika Manchester United mencari sosok yang berpengalaman dan dapat diandalkan di bawah Mister Gawang, Matrik Oblak menunjukkan bahwa ia bisa menjadi solusi jangka pendek yang berharga. Beratnya Real Betis memenuhi tuntutan MU untuk Antony, memaksa klub La Liga berpikir keras mendapatkan keringanan biaya. Sekarang, mereka berpikir untuk menyertakan pemain dalam kesepakatan. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan gelandang Betis, Johnny Cardoso, menjelang bursa transfer musim panas. Punggawa The United Stand, Sam Cohen, sumber berita United yang cukup dapat diandalkan, mengklaim bahwa Cardoso adalah pemain lain yang diminati Setan Merah. Cohen mengklaim MU dalam beberapa minggu terakhir telah mengintai Cardoso. Pemain berusia 23 tahun itu telah tampil dalam 24 pertandingan musim ini, mencetak 3 gol dan 1 assist dari lini tengah. Minat potensial terhadap Cardoso dapat membuka jalan bagi kesepakatan pertukaran yang melibatkan pemain sayap Brasil, Antony. Cohen mencatat bahwa Wolves berusaha menggoda Betis dengan tawaran sebesar 20 juta pound untuk Cardoso pada bulan Januari, tetapi klub Spanyol itu menolak tawaran mereka karena mereka tidak ingin menjual. Tottenham Hotspur adalah tim Liga Primer lainnya yang disebut-sebut tertarik untuk mendapatkan bintang timnas Amerika tersebut. Mudah untuk melihat mengapa tim-tim tetap mengagumi Cardoso. Ia adalah gelandang pekerja keras dan cerdas yang membaca permainan dengan sangat baik. Ia terutama bermain sebagai gelandang bertahan, tetapi juga dapat ditempatkan dengan sangat efektif di posisi yang sedikit lebih maju. Ia adalah pemain yang dominan secara fisik dan memiliki jangkauan umpan yang sangat jauh. Cardoso sangat lihai dalam menguasai bola, dan selalu menemukan rekan setimnya dengan presisi yang mudah. Di usianya yang ke-23, ia juga memiliki banyak waktu dan ruang untuk berkembang, yang menambah daya tariknya. Amat mengunggah unggahan samar ke media sosial setelah kembali dari cedera. Pemain sayap berusia 22 tahun itu mengalami masalah pergelangan kaki saat latihan menjelang pertandingan Manchester United melawan Tottenham Hotspur awal tahun ini. Amat sudah lama tidak beraksi, tetapi dia bisa kembali lebih cepat daripada yang diduga. Pada Kamis sore, pemain Pantai Gading itu mengunggah sebuah unggahan samar ke Instagram story-nya yang menunjukkan bahwa dia membuat kemajuan yang baik. Dia memposting foto dirinya bersama Alejandro Garnacho sambil mengacungkan jempol kepada para pendukungnya. Foto tersebut diambil di Stadion Tottenham Hotspur pada bulan Desember saat United melawan Spurs di perempat final Piala Carabao. Amat mencetak gol dan memperkuat timnya kalah 4-3 dari tim Ange Postecoglou, melanjutkan performa gemilangnya di depan gawang. Dari bulan November hingga Desember, pemain sayap tersebut tampil 16 kali di semua kompetisi untuk United, mencetak 4 gol dan memberikan 7 assist.
pada bulan Januari, ia dihadiahi kontrak jangka panjang baru yang memperpanjang masa tinggalnya di Old Trafford hingga Juni 2030. Fabrizio Romano telah mengungkapkan bahwa Ahmad siap untuk kembali berlatih penuh bersama rekan setimnya minggu depan. Jurnalis Italia itu menulis meskipun harapan awal musim akan berakhir setelah cedera, ia pulih dalam waktu singkat, dan Ahmad akan tersedia untuk latihan mulai minggu depan. Informasi ini menjadi kabar baik bukan hanya bagi Amorim dan tim, tetapi juga bagi para penggemar. Ahmad tidak mungkin sepenuhnya fit untuk pertandingan leg pertama semifinal Liga Eropa, tetapi ia bisa saja tersedia untuk pertandingan leg kedua di Old Trafford 7 hari kemudian.